kontrak kerja, pulang ke sini aja buat usaha kecil di sini gitu ya kan. Ada kebetulan PT baru buka, jadi disuruh lah aku dulu di sini, buka kantin sendiri lah, aku masih anak gadis dulu di sini. Pulang dari Batam kontrak kerja, kebetulan habis kontrak aku ya kan. Itulah yang aku jual lontong, jual semuanya. Jadi menikahlah aku kan, nggak bisa lagi lah aku jualan begitu. Jadilah aku nelayan semenjak menikah. Iya, cinta bersemi di warung lontong, iya. Jadi mulai tamat sekolah aku nggak pernah aku rasakan hidup tenang. semenjak aku sudah mulai dewasa, nggak pernah aku nggak pernah hidupku yang langsung berdik tulang benaran. Jadi sekarang kalau badanku ini nggak kerja kecarian, ayolah Mama Michelle, sekali-sekali kau santai dulu lah, kerja terus gitu ya kan. Gak bisa badanku santai karena udah biasa badanku ini kerja terus gitu ya kan. Jadi kalau satu hari itu nggak kerja badanku ini kayak kecarian gitu. Lama kali lah satu hari ya kan, karena udah biasa deh bah. Kan nggak ada aja kayak kurang lengkap hidupku kalau nggak ada kerja. Jadi di rumah biasanya kalau hujan ya kan, apalah mau aku kerjain ya, apalah mau aku kerjain, langsung gitu badanku ini karena udah biasa. Bahwa waktu hamil juga nelayan, iya kak. Pernah aku terlisir di Solo pas hamil misal itu umur 8 bulan. Di situ aku masih belajar kak. Dulunya aku kan masih jual lontong itu. Aku jual lontong pagi-pagi warung nasi, sore miso. Jadi masak hamil aku sama anakku yang pertama. Nggak bisa aku lagi masak-masak karena bau kucing rasanya, mungkin bawaan bayinya kan. Nah itulah aku berhenti jadi kerja itu. Sebenarnya laris sih ya, cuman kan aku menikah, tujuan aku menikah apalagi menyangkut anak dulu, karena kalau uang dicari gitu ya kan, itu prinsipku sama suami. Karena aku nunggu aku hamil 6 bulan, aku tunggu baru ada mertua udah pada nanya, udah hamil belum gitu ya kan. Jadi begitu aku hamil kosong 6 bulan, dikasihlah aku rezeki misal ya kan. Umur 1 bulan nggak bisa aku ngapa-ngapain, masa nggak bisa, bau kali rasanya ya kan, bau kali rasanya. Apalah kerjaanku gitu ya kan, apalah kerjaanku. Suamiku dulu masih kerja, jadi aku anak gadis sama suamiku kerja sampai 2017 suamiku masih kerja. Cuman tahulah kerja karyawan biasa ya kan, kerjanya pas-pasan, hanya bisa untuk di rumah bulanan dulu kami. 2017 itulah aku, karena udah selesai bisa aku bercerita ya, udah selesai kita kerja. Hamil aku misal, nggak bisa lagi aku masak apa-apa, apalah kerjaanku ya. Karena kalau aku harapkan cuman pendapatan suamiku cuman gaji bulanan, kerja swasta, kayaknya nanti kami masih ngontrak rumah dulu ya kan, ngontrak pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, kayaknya nggak bisa lagi hidup ini gitu ya kan. Nelayan laku ya, direpeti sama suamiku, kau masih hamil, kau mau nelayan kau, kita udah susah-susah ini biar bisa hamil gitu ya kan. Ngapain kau nelayan? Amannya itu serahkan aja sama Tuhan semuanya gitu ya kan. Pas umur 5 bulan lah misal aku baru mulai belajar nelayan. Umur hamil 5 bulan itu belajar aku nelayan. Sebenarnya direpeti sama suami, udah nggak apa-apa berkatnya itu gitu ya kan. Berhentilah aku nelayan karena udah mau ninggal waktu mau melahirkan ya kan. Jadi 8 bulan anakku misal, aku tinggal anakku dijaga sama neneknya. Nelayan lagi aku ya mak ya, karena kenapa? Areal ini nggak bisa nggak kita apa. Kalau dulu ini aku tinggal sampai hari ini aku nggak bisa lagi jadi nelayan. Kenapa? Dulu tong suamiku yang kerja nelayan sambil kerja nelayan sambil kerja wira. Jadi dulu suamiku dia jam 9 pagi kerja di sini. Ini ada Swiss PT kerja di sini. Kok dia udah permanen juga itu dulu permanen kan. Terus jam 5 pagi suamiku udah narik jaring dulu sebelum kerja. Sore nanti pulang jam 5 kerja, habis itu masang jaring lagi dia. Suamiku dulu kerja sambil sampingan lah. Jadi aku mikir ya kan gini ya kan. Kalau nanti nggak aku pertahankan ini areal ini, karena di sini susah-susah. Kalau udah kita tinggal areal nelayan ini, jadi kita nggak bisa lagi ngambil areal lain gitu.
Nah itulah mempertahankan itulah aku walaupun hamil tetap aku nelayan untuk menjaga itu tadi. Kenapa suamiku nggak bisa dibolehkan sama PT untuk bekerja jadi nelayan karena kerjanya dia kan di PT yang sama-sama budidaya ikan gitu ya kan. Budidaya ikan PT yang di sini PT Swiss kalau kakak tahu di sini PT Aqua Farm. Nah jadi di situ dulu kerja suamiku bulanan. Belajarlah aku direpeti sama suami, jangan dulu kau jadi nelayan, kita masih mau ini kau anak kita gitu ya kan. Doakanlah amannya itu, nanti kalau aku tinggal ini nanti nggak bisa kau jadi nelayan lagi gitu ya kan. Adalah peraturan dari PT, kalau udah nelayan sama kerja di PT nggak bisa jadi nelayan lagi. Silakan pilih mau milih nelayan atau mau milih kerja di PT gitu ya kan. Aku mikir gini lagi, ya udahlah pilih aja PT karena untuk nelayan ini pun nanti nggak bisa ini kita harapkan tiap hari dapat segini gitu ya kan. Tiap hari dapat segini nggak bisa menentu hasilnya gitu ya kan. Udah pertahankan kau kerja di PT, aku yang jadi nelayan, belajar aku gitu ya kan, karena aku dulu belum paham nelayan ini. Karena memang bisa dikatakan bisa membantu lah dari hasil nelayan untuk gaji bulanan suamiku ya kan. Nah itu ceritanya, makanya aku belajar nelayan untuk mempertahankan lokasi ini awalnya ya kan. Untuk mempertahankan lokasi ini biar bisa jadi nelayan karena bisa membantu hasil dari kerjaan suamiku yang wira swasta ya kan. Nah itu jadi hamil itu aku lahiran lagi aku 1 tahun kalau misal 1 tahun, kalau nomor 2 7 tahun itu aku lahiran langsung kerja lagi nelayan. Pertama aku suruhlah kakakku yang jaga karena kakakku bebas, jaga dulu arealku itu, pasangkan jaring-jaring di situ untuk dia hasilnya gitu ya kan. Yang pasti aman lokasiku gitu ya kan. Capek aku juga mempertahankan arealku ini gitu juga kakakku ya kan. Itulah ceritanya sampai hari ini aku jadi nelayan. Karena ini pun kami lokasi dibagi-bagi bapak sama kami karena bapakku kan nelayan dari dulunya. Jadi dibagi-bagilah kami lokasi. Nah udah nambah-nambahin pendapatan hasil dari suami kalian. Suamiku, kakakku juga dulu kerja sama-sama ini sama suamiku, adikku juga seperti itu. Cuman ada masalah lah di PT itu, ada masalah biasalah ya kan. Ditekan teruslah suamiku di kerjaan itu, ngeluh setiap kali pulang, ngeluh. 2017 kejadiannya, ngeluh terus ngeluh. Udah capek aku kerja di PT katanya. Kenapa? Aku ditekan sama ini, ditekan karena ada permasalahan keluarga ya kan. Karena memang yang di sini pemimpinnya semuanya bisa dikatakan karena masih di desa PT-nya, bisa dikatakan masih keluarga semua. Tapi tahulah kalau keluarga ini ya kan, kalau ketika keluarga itu udah di atas, susah ya kan. Itu susah ya kan. Ditekanlah terus suamiku sama abangku. Nah disitulah, oh ya udah kalau kau nggak tahan lagi kerja, ngapain kau pertahankan, daripada kau capek mikir keluar gitu ya kan, mengundurkan diri udah gitu ya kan. Setiap kali pulang dia ngeluh terus, setiap kali pulang nggak bisa lagi aku kerja ini, nggak betah lagi aku gitu ya kan. Ya udah keluarlah, yakinlah kau jadi nelayan aja kau udah, karena dia kan udah belajar, dia nelayan ya kan, belajar. Nanti kalau ada hasilmu nanti biar kita jual sendiri, kita rintis lagi gitu ya kan. Kami rintis lah ini, udah keluar suamiku 2017, kami rintis lah, kami inilah jual ikan kami ke di sini, keliling-keliling rumah yang kuceritakan, keliling-keliling rumah, maralong-along namanya. Setiap pagi kami ketok-ketok pintu rumah orang, beli ikan bu, beli ikan pak, beli ikan gitu ya kan. Kalau ada yang beli syukur, kalau nggak ada juga ya itulah usaha ya kan. Jadi karena di sini kami jual ikan ini dari 2017 kurang, karena di sini memang rata-rata nelayan kerjanya ya kan. Banyak saingan untuk jualan di langsung ke lokasi-lokasi yang seperti yang kusebut tadi. Kami rintis lagi ke Samosir. 1 tahun kami rintis di sini, kayaknya untuk jual 30 kilo aja susah. Kami rintis lah di sini di Samosir. Udah ayo kita coba ke Samosir karena mamaku dulu jual ikan ke Samosir, hasil tangkapannya sendiri. Masih lancar enggak jualan? Kalau dulu kan bapak yang nangkap ikan, mama yang jual ikan langsung. Cuman dulu naik sampan, nggak ada kapal ya kan, naik sampan dulu ya kan. Jadi coba dulu ke tempat mamaku yang jualan dulu, kita ke sana lagi masih bisa nggak untuk sekarang ini, udah lebih maju ya kan. Kami coba, kami rintis. Adalah pasar-pasar tradisional yang kami di Samosir. Kalau tahu di sini Nanrunggu, Nainggolan, apanya itu, Lubak Putu, Soguran, 4 kali seminggu ke Samosir lah kami.
Jam 4 pagi aku sama suami di sini, jam 6 pagi kami udah berangkat lagi dari sini jual ikan sama suami. Aku ngecer sendiri. Sampai awal-awal main TikTok aku masih ada itu dulu. Suamiku jual ikan langsung dari sini. Awal-awal aku main di TikTok bulan 11 ya kan. Bulan 11 itu masih ada ikan. Cuman yang biasanya dia 4 kali seminggu dikurangi jadi 3 kali, 2 kali. 2023 lah paling fatal kali nggak ada lagi ikan. Jadi suamiku nggak jual ikan lagi, fokuslah di ladang. Jadi habis dari sini dulu aku kak, karena aku ikutnya jual ikan kan dari Senin sama hari Kamis saja aku yang ikut karena jalannya begini kak agak ekstrim ya kan. Aku kan di keranjang ikan, aku naik di keranjang itu lagi ya kan. Sering jatuh kena lurus kena ikan inilah semua kaki-kakiku. Nggak berani aku Pak Misel kalau yang dua pasar tradisional yang kecil itu lagi karena jalannya nggak bagus sekali gitu ya kan. Ya udah suamiku lah berangkat, aku lagi masang-masang jaring yang suamiku ikut juga karena kalau cuma dari hasilku kan nggak cukup nanti untuk beli minyak karena ke Samosir itu minyaknya menggunakan bensin 5 liter pulang perginya. Makasih kak ya, 5 liter pulang perginya kan. Itulah 2023 ada lagi ikan. Jadi kami tampung sebagian ikan nelayan di sini yang selalu ku ceritakan. Kami buat lebih dah harganya 2.000 karena memang kalau kami ke Samosir jam 4 pagi udah harus di sini. Jadi biasanya dijual sama agen 22, ku naikkanlah jadi 24. Biar ada untungnya sedikit yang berangkat pagi cepat dengan yang pagi jam 6 berangkat gitu ya kan dari rumah maksudku untuk jadi nelayannya. Itulah caranya kami 2000 sampai 2023 itu. 2023 lah nggak ada lagi ikan sama sekali, nelayan pada libur. Ini yang banyak, paling parah 2023 nggak ada lagi ikan. Berhentilah suamiku jadi ini jual ikan sendiri ya kan. Jadi dulu suamiku itu nggak tahu ladangku. Begitu dilihatnya kan, wih kapan ini kau kerjain semua, kapan kau tanami ladang ini gitu ya kan. Karena kalau suamiku pas lagi ngecer, aku jalan kaki loh. Benaran, itu susahnya hidup, kalian tahu ya. Susahnya hidupku. Habis itu aku masak, aku berangkat dengan anakku sekolah. Jam 9 pagi aku naik lagi ke Bukit Dona, ladangku. Jalan kaki itu 2 jam. Kadang aku sampai gini, susah kali hidup ini Tuhan gitu ya kan. Susah kali hidup ini Tuhan. Bayangkan awak udah capek jam 4 pagi ya kan. Habis itu langsung ke Dona lagi, ke ladang lagi, ya kan. Gitu ya kan, kusuruhlah aku dijemput sama suamiku kalau udah sore untuk masang jaring lagi ya kan. Pulang suamiku ngecer ikan jam 2, sore aku udah kesini lagi, kusuruhlah aku jemputkan aku nanti sore ya biar bisa masang jaring di tengah. Dijemputkanlah aku jam 4 pagi. Itulah hidup deh bah. Perjuangan pernah menyerah dengan hidup ini, usaha ya kan. Walaupun capek hidup ini ya kan. Jadi begitu udah kan 2023 suamiku baru fokus di ladang kan. Dilihatnya lah ini pokat siapa? Pokat kita. Wis, kapan lo bisa kau kerjain semua ini padahal kau masih di danau, masih jam segini. Nggak tahu dia lo. Awalnya dimarahi dia juga aku jadi pulang dari sini karena anakku masih kecil, ku titip sama opungnya kan. Awalnya dimarahi juga aku, nelayan juga aku dimarahi dulu. Berladang juga aku direpeti karena masih punya anak kecil gitu ya kan. Jadi aku yakin kalau mama aku yang jaga anakku, nggak mungkin mama aku dia papain anakku gitu ya kan. Jadi nggak apa-apa lah, kan mama yang jaga anak kita gitu ya kan. Aman itu kalau sama opungnya gitu ya kan. Dilihatnya lah udah besar-besar kopi queen ya kan. Untunglah kau ya kau tanami kopi ini ya. Sekarang gak ada lagi ikan, kalau nggak bisa pulang sekolah anak kita gitulah dia. Jadi kemarin gak ada ikan dari danau, bisalah menambahin hasil-hasil yang dari ladang itu untuk ikan-ikan yang kudapat ini. Seperti itulah ceritanya hidupku dah bah. Bau melotot ikannya, seru kali mendengar ikannya, makanya dia pun ikut. Kopi sudah panen dah. Panen sekarang panen sedikit kak, panen sedikit dulu pas baru mulai panen itu yang lumayan. Jadi pokatku udah berbuah udah berapa ini itu ya kan. Jadi aku dulu kalau di ladang aku tanami lah jahe biar jangan beli jahe lagi aku di rumah, kunyit, cabai rawit untuk di rumah lah. Cuman tomat aku nggak sanggup, kalau tenaga di tomat kayaknya disemprot terus. Tanam bawang juga kak bau dulu iya. Tanam bawang aku coba semua kak. Apa sih yang nggak bisa gitu ya kan? Ku cobain semua hidup ini kak. Orang nanam cabai ku tanam. Cuman aku memang kalau orang memang untuk penghasilannya diutama sanggup di tenaga lagi karena aku fokus di danau dari dulu. Karena kalau di ladang ini ya kan kayak nanam jagung lawak.
6 bulan dulu baru panen ya kan. Jadi kalau dari Danau Toba ini, walaupun aku dapat sekilo, sudah bisa lah langsung beli beras ya kan. Aku misalnya dapat ikan 2 kilo misalnya ya kan, udah bisa langsung kontan beli beras gitu ya kan. Jadi makanya aku dari dulunya, kalaupun aku berladang lebih fokus di Danau Toba. Karena kalau dari Danau Toba ini dapat sekilo langsung ada hasilnya, bisa beli tomat langsung ya kan. Jadi kalau awak minjam ya kan, misalnya tunggu panen dulu, pinjam dulu beli beras, mungkin nggak ada yang ngasih ya kan. Jadi itulah cara aku dah, Bah. Capek juga bercerita. Pamit dulu, Bau. Kenapa pamit? Dengar cerita aku. Jauh kali ngedayung. Jauh kali ngedayung ke botku karena aku kan gak masang jaring di tengah. Biasanya kalau dari sini duluan keliling langsung. Ini ke botku jauh lagi. Tanam durian. Kalau di ladangku yang bukit daunnya nggak tumbuh durian. Tumbuh tapi lebat di daunnya aja, berbuah enggak. Sama kalau di bukit daun. Tapi kalau dekat rumahku, mamaku kan semua udah ditanamin. Kalau di dekat rumahku udah ditanamin mama. Pokat, kemiri, di PT yang tersebut. Di sini kan ada PT jaring aku. Sabar dulu kalian ya, jauh kali ke bot. Ada aja ini. Lodo terus. Lah, dua ekor ikan nila. Indah pada waktunya ya, Bu. Itulah hidup ini akan harus sabar kita hidup ini. Mudah-mudahan lah anakku nanti yang membuat aku bisa ke apa? Ke Malaysia. Saya selalu, Bu, amin. Kita nggak bisa bebas sipil ini. Nanti kita direpeti. Nggak bisa kita bebas sipil. Pamit, Bu, amin. Makasih udah singgah, Kak. Jangan ke Malaysia, Bu. Malaysia lah, pengen aku ke Malaysia ya kan. Kata orang-orang kalau di Malaysia itu kalau kerja di sana banyak gajinya. Setidaknya bisa kita mengalami ya kan. Mari, Bu, jalan-jalan. Iya, TKI juga nggak apa-apa, yang penting halal kerjanya ya kan. Kenapa TKI dari Indonesia di Malaysia juga banyak yang jaya kok sampai ke Indonesia ya kan. Jerman aja, Bu. Malaysia dulu udah dekat, Jerman jauh kali. Ke Malaysia dulu baru ke Jerman. Karena Malaysia sekarang susah, Bu, mending ke Jepang aja. Tapi kalau aku nanti jadi TKI Jepang, nanti nggak ada nelayan di Danau Toba lagi ya kan. Kamboja kita. Nanti nggak ada lah kalian tonton aku jadi nelayan di sini lagi ya kan. Kalau aku nanti ke Jepang. Banyak orang kita ke Jerman. Kalau aku masih muda mau ke Jerman. Maulah kita hidup yang cari cuan itu jadi pengalaman. Karena pengalaman itu nggak bisa digantikan apapun. Aku gitu loh mikirnya. Walaupun susah-susah misalnya cari kerja, tapi yang kupeti hasilnya, oh setidaknya aku udah pernah di Jerman. Pengalaman jadi kerja di Jerman itu begini.
Karena untuk mendapatkan pengalaman itu yang paling susah. Kenapa? Harus pakai biaya juga aku untuk mencari pengalaman itu ke sana, ya kan? Aku gitu, berat kali kerjanya. Dulu waktu di Batam tahu kalian, kakakku kadang tertawa lihat aku. Kadang tertawa kakakku. Kak, gitu ya kan? Apa? Jadi di luar pikiran dia mungkin ya kan? Apa? Aku pengen lah jadi ART di rumah orang-orang Cina yang di Batam inilah. Ada nggak kira-kira yang mau menerima aku gitu ya kan? Kenapa? Gila kau, kata kakakku. Gila kau, enggak. Aku pengen cari pengalaman. Kalau suasana di rumah orang Cina itu gimana ya? Gitu ya kan? Itu aku gila kadang memang. Kalau di sana suasana di rumah, apakah samanya semua orang itu pengalaman kerjanya gitu ya kan? Apanya? Gila kadang aku memang. Direpeti aku sama kakakku. Maulah aku kak gitu ya kan? Ayolah siapa yang menerima aku gitu ya kan? Karena aku udah biasa kerja di PT, aku mau jadi lah, mau RT lah. Tapi jangan lagi di rumah orang kita Batak gitu ya kan? Karena aku mau pengen pengalaman dari orang itu gitu ya kan? Pengalaman itu yang mau aku ambil sebenarnya. Tapi nggak dibolehin. Gila kau katanya. Ke Taiwan bau. Kalau udah punya anak ini susah dober. Kalau udah punya anak ini susah, nggak bisa kita pisah sama anakku. Jadi 1 minggu aja aku pisah dari anakku kayaknya nggak lengkap. Jadi aku gini lah, biarlah aku susah-susah di sini. Yang penting susah senangnya bisa aku bersama anakku. Jadi gitu pemikiranku. Biarlah aku susah-susah di sini. Selagi aku berusaha apa sih yang enggak gitu ya kan. Yang pasti aku sama anakku bisa sama. Kami di sini sama-sama susah senang sama-sama sama suamiku gitu ya kan. Suamiku juga pas aku susah hidupnya, suamiku ngomong begini, udah merantau aku ya. Biar bisa nanti kita aku misalnya aku dapat bulanan di sana, nanti bisa aku kirim ke sini gitu ya kan. Janganlah, biarlah susah dan senangnya hidup ini kita jalanilah bersama di sini sama anak kita gitu ya kan. Karena aku juga bisa membantu kau kalau misalnya lagi begini, asal kita bisa saling membantu gitu. Sama suamiku. Lumayan bau, ada lumayan dapat ikan lohan. Tapi ikan kecil ini dibawa enggak ini nanti ya? Karena 2 ekor ini untuk adikku itu ya kan. Biarlah kita bawa yang kecil-kecil karena nggak mungkin juga kita jual ikan nila ini. Bersyukur masih punya suami yang bisa bantu segala hal bu. Nah itulah makanya aku ngomong ya kan. Jadi bagi aku itu karena aku udah biasa hidup susah, nggak segalanya uang itu buat hidupku ya kan. Asal kita yang saling bisa misalnya aku kerja begini, kau kerja begini, bantu aku untuk kerja ini, oke gitu ya kan. Karena bagiku nggak segalanya itu ya hidup ini ya kan. Udah biasa aku hidup susah juga. Mungkin karena kalau dulu aku mungkin terlahir dari orang kaya, mungkin bisalah aku nggak terima aku dengan hidupmu, susah kali hidupmu gitu ya kan. Karena udah biasa terlahir dari keluarga orang susah juga, jadi dibawa susah juga, udah aman-aman aja. Nagabelu pado Udi lagi Podo mami
Semoga anak-anak bos sukses, amin. Aku pete jo. Untuk dili hirwat na lo may libe. Bentar dulu ya. Sipil pemandangan Bu, bentar dulu bentar. Istirahat dulu aku sebentar, ku gantikan dulu baju-bajuku ini. Bukakan. Habis itu baru ke sipil ya, sekitaran sambil nunggu agen kita. Oh, itu agen kah itu, kapal agen kah itu? Ku buatkan dulu ikan-ikan ini yang mau dibawa ke rumah. Kapal agen kah itu? Asal kita tunggu di sini aja ya kapal agennya kan? Iya kayaknya kapal agen. Biar kita tunggu di sini aja, Kak. Capek nanti aku narik mesinnya berat. Kita lihat dulu ya kapal agen kayaknya itu yang di depan di yang depan itu. Haro itu nagupiti sa tanda ola ko ita ASEAN marang apa wujud Tuhan. Marmati ada lobster debah. Itu yang mau lihat sekitaran ya. Sebentar kita sipil. Kayaknya sudah datang agen. Kita tunggu agen di sini aja lah. Biar jangan capek-capek aku narik-narik mesinku ini. Nah, karena nanti kalau kita tunggu di sini itu agennya udah datang. 1 kilo ikannya berapa Kak? 22 kalau ikan nila lohan cuma 7.000 1 kilo. Kita tunggu di sini aja ya, itu agennya udah datang. Nah ini kapal, jadi jam-jam segini udah lewat kapal di sini. Tadi yang mensipil itu yang tadi ngajak aku ngomong di sana. Bali ikannya ketinggalan 1. Ada? Gak ada. Itu ikan-ikan yang untuk umpan nanti, umpan lobster. Lobsternya bau hari ini ada tamu aku hari apa? Tanggal 28. Ada nanti di sini mahasiswa yang membuat skripsi tentang lohan. Jadi ada tamu aku tanggal 28. Tanggal 28 kapan ya? Dari Jambi. Makanya nggak aku jual lobsternya. Karena kemarin yang aku ada tamu dari Sibolga udah ketambil 3 kilo. Tinggal sedikit apa kita lobster kita. Selasa. Oh iya harus Selasa itu. Nah itulah kan Selasa kan. Jadi kalau aku jual nanti nggak ada ikannya untuk tamu kita. Karena mereka kan pengen lobster sama ikan nila. Kemarin yang aku ada tamu itu 3 kilo itu kubawakan untuk lauk di rumah. Sipil kuku cantiknya, gitel kali kau. Kuku pun aku sipil. Bikin merabek kau terus. Gitel kali kau. Masa kuku pun aku sipil samamu? Madong pea. Gitalan kan? Jadi kangen ke sini. Siapa itu? Tap terus. Tap, sir. Salam dari Brunei Bu, salam balik Kak. Kemarin aku ada ngasih rezeki lo pas aku ulang tahun dari Brunei. Adakah di sini Kak Sayang Rich? Itu Sayang Rich. Aku terkejut loh dari Brunei. Dibagikan aku rezeki pas aku ulang tahun. Bu, buat belikan bawa anak-anak belanja-belanja. Nah dikirimkan aku dua. Adakah di sini Kak Sayang Rich?
dari Brunei. Bawa aku BBM selalu di hati, Natasha. Yes. Hamu. Udah diambil yang tinggal. Gak ada, udah nggak ada lagi yang tinggal. Ngomong pun aku kehabisan bicara aku jadi apa? Jangan repeti aku, mak. Ntar ke bawah mimpi. Nggak mau lagi aku mimpikan kau. Jauh-jauh lah itu. Jauh-jauh lah bermimpi denganmu lagi. Udah cukup lah itu ah. Kalau bisa diganti lah mimpiku sama si Raffi Ahmad dulu. biar bisa kepikiran aku sama si Raffi Ahmad ya kan. Dapat apa ini? Sibil Bang Prangki bau. Ini Bang Prangki masih tidur. Mana dia ikannya? Masih tidur Bang Prangki di sampan. Belum bangun kau Bang? Bangun dicariin sama BBM ini. Cair kita hari ini, nggak tahu aku agennya ini kadang ada stresnya ini. Ada lohan ketinggalan untuk umpan itu kak, lohannya kak. Untuk umpan yang kecil, lohan yang kecil untuk umpan. Sari-hari haro upai mado sai horasma asing laut dia kan lakon. Tali. Amun dulu kapal mi. Abang ko ya mang. Koi bado, berat tujuh rumah gua. Ulang lohad ni ulang ikan ni ikan tu. Ulang ikan jaira ikan tu sepatar. Oh, kau lagi mana apa ikan na? Siapa dah buka lawai kita harus kata jo. Halo. Nah. Asing mal kapal neon. Kata sudah. Dia mahu tiup nak kata mo. Nang buang kati. Okey, nang buang kat. Nah. Semua yo kerne nian. Ngasa cari udah ki. Cair. Baca mangai si udang. Oh. Cair. Cair. Tak ada ya apa. Piga. 10 kilo ikan lohan, cenggari ikan nila. Daong nila. Nadi kero dek. Nadi ka kero. Ambil. Ba? Dak mo to nang laroray. Alang ali dua jabuna, ina jualan na eh. Dah mungkin. Nama buatan. Lado itu. Daku. Iya Tambunan. Hello.